Barangnya udah nggak ada? Enggak, saya cuma bawa koper dan apa yang bisa saya jual. Saya kemarin, saya tuh dalam 1 bulan, saya di sini udah 2 bulan ya, udah nggak jual 2 handphone. Banyak banget, jadi kita juga nggak tega perasaan kita ya. Tapi ini tadi kita sudah konsultasi sama Panitra. Memang ada posisi di mana kita boleh mengajukan gugatan cerai via Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena domisili dari Mbak Lia ini kan di Pengadilan Agama, wilayah Pengadilan Agama Jakarta Selatan kan, domisili di Jakarta Selatan ya. Jadi di Manggarai, jadi bisa diajukan kemari. Tapi nanti verifikasi lebih lengkapnya melalui ekor, ya kan? Apakah kemudian benar itu lokasinya di selatan, apa malah di Jakarta Pusat? Ya kita cuma dari data domisili sih di Jakarta Selatan ya. Jadi itu nanti kita masukkan gugatan sekaligus domisili di wilayah selatan ini. Nanti kemudian lanjut ketika masuk ke persidangan, baru nanti sebelum persidangan dipanggil tuh, diberikan surat pemberitahuan rencana gugat cerai kepada pihak suami yang sekarang ada di kejaksaan di wilayah tahanan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Gitu tadi. Asal. Ya. Lanjut. Berkas kapan dia? Nah, ini langsung dimasukin. Berkas ini sudah dicek, langsung dimasukin via e-code. Ya, nanti via e-code kan, teng, gitu, masuk. Cepet via e-code mah. Asal udah di-scan, teng, masuk. Tinggal nanti sore atau malam atau besok dapat nomor perkara. Gitu. Bang, jadi kapan mulai sidang itu? Tentunya sesuai standar persidangan yang berlaku di Indonesia, 2 minggu setelah dimasukkan baru ada panggil memanggil tuh. Paling enggak minggu ketiga lah baru masuk ke acara sidang, atau minggu kedua, siapa tahu cepat ini kan. Tapi kalau lihat tadi di dalam persidangan di dalam tempat pengadilan agama ini banyak sekali yang cerai. Kita sanksi kalau 1 minggu ke depan sudah bisa ada sidang cerainya. Paling 2 minggu lah, gitu kan. Karena banyak sekali nih ngantri, yang mau cerai ngantri. Bukti-buktinya tentunya bukti akte buku nikah, kemudian surat domisili, kartu keluarga, bukti KTP, kemudian bukti proses penahanan si suami di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, ada semua itu. Kita siapkan itu. Kalian gitu kembali ke Jakarta, tinggal di tempat keluarga atau gimana Kak sekarang? Nggak ada keluarga di Jakarta, jadi kemarin ngekos. Berarti kakak akan kembali berkarir lagi di Jakarta? Harus, karena ya aku harus melanjutkan hidupku yang sempat tertunda 7 tahun yang lalu kan. Jadi ya dari tapi aku juga lagi bikin usaha kecil-kecilan juga buat, karena kan mau puasa, jadi nyanyi juga masih nggak ada kan. Jadi aku usaha kecil-kecilan, keripik kayak gitu-gitu, yang penting lumayan lah. Kalau untuk penjualan dapat 1 bungkusnya 5.000 kan lumayan. Jadi apapun yang bisa aku lakuin saat ini ya aku lakuin. Ini jangan hari-hari. Ya, misalnya keripik dulu nih, tapi nanti kan ini kan mantan trio macan ya. Terus trio Sri Serigala juga. Serigala. Udah 2 binatang sudah disampaikan nih. Binatang apa lagi? Trio apa lagi? Oh, 2 ulang. Itu jangan bercanda, ini kita lagi serius. Capek nangis soalnya bang sekali-sekali. Pokoknya udah trio macan udah, trio serigala udah, tinggal apa lagi nih kita cari wangsit nih. Datang apa yang bisa nih? Bang Janda Sengketa gitu. Oh, jangan Janda Sengketa. Luar biasa. Mau duet kakak? Bisa duetnya. Kak kemarin udah ngumpul bareng sama teman-teman artis juga, penyanyi-penyanyi juga. Mungkin ada sharing-sharing sama mereka kemarin Kak? Enggak, aku tuh memang bukan tipe orang yang ceritain keluarga aku ke mereka sih. Tapi mereka dikiranya aku yang kayak, aku kan kemarin-kemarin masih sering ke Jakarta seminggu gitu, balik lagi gitu kan, masih pengen bolak-balik gitu waktu itu, tapi nggak nyanyi sih. Jadi pas aku balik ke Jakarta mereka nggak ada itu, taunya ya ke Jakarta nanti untuk kembali lagi ke Manado gitu. Tapi pas lihat statusku gitu baru nanya-nanya. Aku nggak cerita ke siapapun, cuman orang terdekatku, Kak Mei, Kak Dewi, terus makeup artisku yang satu rumah sama aku sekarang. Terus ya orang terdekat aja, karena nggak ada gunanya juga sih cerita ke semua orang. Ya. Tapi kalau sama media berguna ya. Harus. Sekarang ini harus, karena aku nggak mau kayak itu tadi saya bilang, dibilangnya uangnya tuh pasti kepakai buat istrinya, biaya hidup istrinya, jangan-jangan dia punya aset ini. Jadi harus, makanya ya harus kebenarannya tetap harus disampaikan ya. Artinya jangan timbul fitnah di antara mereka ya. Pokoknya nanti kedepannya saya bisa beli apa gitu, kita nggak pernah tahu rezeki orangnya. Saya habis jualan ini aja, alhamdulillah 2 hari, 3 hari bisa dapat 1000 keripik yang laku. Tiba-tiba kita ngumpulin, terus kita pengen
dia pengen umroh, kita pengen ini, tiba-tiba Iya. langsung, oh jangan-jangan uang dari itu. Seperti itu loh, hal-hal yang kecil itu saya jaga banget jangan sampai. Ya, jadi Mbak Lia ini lagi jual keripik. Kan rezeki siapa yang tahu? Siapa tahu kejual 500 juta keripik kan? Masya Allah, amin. Ya oke, ada lagi Mbak Lia, pertanyaannya? tapi kan maksudnya takut disangkut pautin sama suami gitu ya. Ada nggak sih mungkin barang-barang yang pernah dibeliin tuh dijual atau dikembalikan atau gimana gitu untuk Dijual, menghilangkan itu? handphone. Barang termahal yang sudah dikasih sama dia, handphone kan udah dijual. Handphone Ini ada rokok ya. Jadi barang paling mahal apa enggak? handphone Handphone ya? aja, handphone termahal lah yang saya punya saat ini. Karena terakhir kemarin saya pernah dibelikan dia motor itu pas ulang tahun, tapi ternyata atas nama dia. Jadi bukan nama saya, jadi ya nggak ada hubungan sama saya. Pasti kasih tahu juga lah nanti. Nanti barang-barangnya udah nggak ada. Enggak, Yang saya cuma bawa koper dan apa yang bisa saya jual. Saya kemarin saya tuh dalam 1 bulan, saya di sini udah 2 bulan ya, udah nggak jual 2 handphone. Saya ambil barang yang bisa saya jual karena nggak tahu mau ngapain ya, Pak. Saya nggak mau utang-utang sama teman-teman atau gimana gitu. Jadi keluarga saya juga saya nggak mau ngerepotin. Jadi barang termahal tuh handphone. Tapi ada satu lagi yang sudah dibagi 2 barang termahal, yaitu cinta. Kak, berarti pas ikut suami tinggal rumah sendiri atau Kenapa? ketika ikut suami di sana di Sama dia. rumah sendiri atau Rumah dinas, Rumah dinas. karena fasilitas semua ada. Kak, berarti hasil penjualan dari barang-barang kamu itu diputar untuk usaha ya? Sebagiannya kan dikasih ke dia. Kemarin juga saya terakhir ngirim baju-baju, dia minta beliin baju-baju buat saya, beli baju yang 30 ribuan buat 3 ribu. Ya. Jadi itu aja. Cuma berapa Kak kalau penjualan handphone? Jual handphone ya mentok kemarin 15 juta lakunya kan, dibagi 2, dia 7 juta, sisanya saya buat bayar kontrakan juga. Ya gitu lah buat makan hari-hari. Sekarang udah nggak ada yang tersisa. Nanti kalau terpaksa ya jadinya dijual ya Bang Leo. Ya jual dong. Itu kan asli. Ya terpaksa nanti kalau memang belum ada job sama sekali kan saya. Ya alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan ini. Terus kalau memang apalagi yang bisa gue jual ya. Jadi aku kayak mikir apalagi yang bisa gue jual gitu. Sorry, itu cincin dari suami atau? Iya kan cincin nikah ini. Cincin nikah dan punya dia sudah hilang sih waktu itu. Mungkin feeling ya ternyata hilang. Bang, dengan status suaminya sekarang lagi ditahan, berarti juga akan ada mediasi, Bang? Ya susah mediasi, Bang, ditahan kan harus izin jaksa dulu kalau dia mau terbang kemari kan. Tapi jaksa biasanya nggak izinin lah. Ya kan. Ini kan persoalan pidananya lebih kental ini kan. Kalau perdata ini kan nggak apa-apa, bisa first take ini putusan ini. Jadi nggak ada mediasi kelihatan. Gitu. Hah? Kelihatannya ini karena tanpa kehadiran dari tergugat, jadi akan diputus secara first take. Jadi inkrah first take namanya ya, putusan yang tanpa kehadiran tergugat dianggap sudah inkrah juga, ya cerai lah. Kayak tapi kan di sosmed mengajak perwakilan keluarga untuk datang. Iya. Apa udah ada respon Kak? Enggak. Karena maksud saya itu biar tahu kebenarannya itu seperti ini gitu loh. Saya nggak mau ngomong face to face, soalnya saya ngomong sama dia sama salah satu keluarganya pun nanti keluarnya beda lagi kok. Kalau ini kan udah ada saksi semua nih. Jadi kalau dia mengelak apapun ya pasti ada saksi kan. Karena kalau saya cuma ngomong face to face aja bisa dielak kan. Sedangkan suami saya aja bilang sumpah demi Allah masih ngelakuin, meskipun hubungan kita sama yang di atas nggak ada yang tahu ya. Itu aja dia berani. Nah apalagi nih karena saya nggak mau face to face sih, pasti nangis doang yang ada. Kalau ini kan datang ke sini biar tahu kenapa, biar tahu bagaimana bisa ngomong sama Bang Deo kalau nggak terima atau apa gitu. Tapi nggak ada. Ini rumah tangga ini hancur karena apa? Karena Di judi. online, jangan deh, beneran serius. Tapi nggak ada tuntutan atau apapun ya? Berarti Nggak, tadi. sama sekali nggak ada. Nggak ada. Jadi tuntutannya sebenarnya tadi kita bacakan dulu deh. Coba. Nah, ini. Permintaannya cuma cerai doang ini. Nih ya, tuntutannya ya. Memeriksa permohonan penggugat dan selanjutnya memberi putusan, semoga kiranya hakim yang diberkati Tuhan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Yang ketiga, meminta hakim meminta penggugat membayar biaya perkara. Udah itu aja. Karena nggak ada lagi apa yang mau diapa-apain juga. Kali ya berarti uang yang Ini buat keluarganya ada WA. apa katanya Kak? Sakit. Mereka kadang begini, saya nggak mau ngebuka semua ini kalau saya nggak diteror dari awal saya ke Jakarta sama mereka kan. Saya akan buka dan memang harus dibuka karena
biar macam saya nggak akan ngejelekin di sosmed pun, saya nggak ada bisa dicari di sosmed saya. Kalau tahu mama sakit sekarang ini ke WA sakit mamaku bilang gitu karena kamu keluar di media. Mereka tidak merasakan perasaan saya, hanya dia merasakan perasaan keluarganya saja yang berbuat salah kan keluarganya. Saya juga punya keluarga gitu, jadi kenapa harus keluarganya dia saja yang harus saya pikirkan gitu. Saya juga pasti tahu mama pasti akan sakit, namanya anaknya berbuat seperti itu, tapi itu bukan dari saya gitu. Dan namanya saya, kalau mungkin saya bukan mantan public figure mungkin ya kan sejauh ini ya bang, tapi ya namanya konsekuensi pun sebaliknya saya menikah sama dia, konsekuensi saya harus off di dunia entertain, saya ngikutin dia sama seperti itu. Kita semua menerima konsekuensi masing-masing dari pernikahan itu. Sekarang dia menyalahkan saya, ini gara-gara saya mama jadi sakit, dia bilang gitu. Mereka mikir nggak saya juga sakit kemarin? Saya nggak pernah komen, saya nggak pernah nulis di status kan kalau saya sakit, saya tahan aja. Tapi di rumah saya nangis. Adiknya. Oh, adiknya. Saya nangis. Setiap ketemu orang saya nangis. Hari seminggu, 2 minggu pertama itu nggak bisa ketemu orang, karena setiap ketemu orang nangis. Kan pegawai-pegawai itu minta maaf, saya bilang minta maafin ya, maafin suami saya yang nggak amanah, maafin. Terima kasih selama 2 tahun ini saya di sini sih. Mereka nggak ada yang mikirin perasaan saya gitu, mereka cuma mikirin perasaannya dia saja. Saya juga punya keluarga loh. Tapi saya nggak buka, cuma saya dibuka di depannya aja. Saya cuma buka di sini. Dia bilang sakit mamaku dan nggak tahu banyak, tapi mungkin saya Abang menutup akses keluarga biar nggak usah dihubungin lagi kali ya? Saya sudah bilang, saya itu begini, saya bilang untuk saat ini sampai perceraian saya selesai, tolong jangan ganggu saya dulu, saya mau fokus sampai masalahnya kelar. Nanti kalau saya sudah punya sertifikat lah kata bahasanya ya, bahwa saya memang sudah bercerai dari beliau, saya pasti datang ke mama, ke keluarganya dia, minta maaf dan terima kasih selama 7 tahun ini sudah menjadi keluarga saya, menggantikan orang tua saya. Tapi nanti setelah akta cerai keluar, setelah akta cerai keluar gitu loh, jangan sekarang saya diteror setiap hari. Saya sudah cukup stres gitu loh dari teman-teman saya yang di bank-bank lain, teman saya yang di bank-bank lain itu kayak kenapa Mbak Lia, mereka semua mengira suami saya selingkuh gitu. Saya masih diam, saya enggak kok, nggak selingkuh, saya bilang gitu, enggak kok, kita emang nggak bisa bareng bersama gitu. Itu dari saya pindah ke Jakarta sudah diteror sih sama keluarganya. Kak, tapi hubungan dengan keluarga suami sebelum ada permasalahan ini baik-baik aja? Baik, saya dekat banget, bahkan saya nggak bisa ketemu karena saya pasti nangis, apalagi mama ya. Mama itu sama saya seperti saya ke anaknya, saya tuh seperti diperlakukan seperti anaknya sendiri. Makanya saya nggak sanggup, jangan sampai saya goyah gara-gara ketemu sama mama. Akhirnya saya ngebatalin cerai ini nih, karena kan orang tua kalau udah nangis kita kayak gimana ya namanya, apalagi saya nggak punya orang tua sudah berapa puluh dari kelas 3 SD nggak punya bapak, dari 2013 nggak punya ibu, sendiri terus. Dapatlah mertua yang baik. Tapi kalau untuk masalah ini kan kita harus memahami perasaan saya juga dong gitu. Makanya saya nggak bisa ketemu mama dulu, saya nggak bisa ketemu mama karena pasti nangis. Mbak, bentuk teror seperti apa Mbak? Intimidasi atau ancaman? Sebenarnya kalau dibilang ancaman itu nggak separah itu, cuman setiap hari itu dia nelfon, kamu di mana sekarang? Tolong jangan tinggalin kakak saya, jangan tinggalin adik saya, tolong seperti itu. Terus mereka juga bikin status yang menyindir. Padahal saya nggak pernah menyindir sama sekali. Di status saya pun bisa dilihat nggak ada saya menyindir. Saya cuman kayak hubungan saya sama suami itu kayak udah retak, cuma mau menegaskan itu aja padahal. Tapi tetap disalahin. Dan gak ke saya doang, ke teman-teman teleponin terus. Sekarang kamu lagi sama siapa? Bilang ya sama Lia gini. Terus kasih tahu tuh Lia gini. Seolah-olah saya tuh yang kayak ngelakuin apa gitu. Padahal saya cuma butuh ketenangan aja. Nanti pasti suatu saat saya pasti akan nemuin mama, akan minta maaf. Tuh barang-barang saya kemarin dikirim ke sana semua bang. Jadi saya nggak bawa apa-apa kan, dikirim ke Makassar semua kan. Jadi hubungan baik saya nggak akan melepas silaturahmi saat ini. Iya, sampai semuanya sudah clear. Dan mungkin seandainya pun saya jadi saksi nanti pun sampai saya clearkan gitu loh bang ya, saya dan hubungan dia itu sudah nggak ada apa-apa, akan saya temui kok mereka. Saya akan minta maaf, saya akan ya setidaknya perpisahan setelah jadi keluarga 7 tahun. Masa mau musuh aja bisa kita jadi teman kan, apalagi ini keluarga gitu. Tapi saat ini memang nggak mau komunikasi. Maria terakhir, sudah 7 tahun menjalani rumah tangga gitu. Apakah saat itu menunda untuk memiliki momongan atau seperti apa? Enggak, perjalanan nggak pernah menunda. Tapi ini ya mungkin memang karena belum dikasih juga. Belum dikasih. Mungkin ya kita percayalah Allah punya sesuatu yang baik buat saya, buat dia. Mungkin dengan situasi begini nanti insya Allah dia keluar dari, mungkin nanti dia pas sudah keluar dia akan menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin ya bertobat lah ya, karena kan dia harus menjalani sisa hidupnya nanti juga kan, masa mau begitu terus. Berapa tahun sih penjara?
Saya kata lawyernya dia sih bocoran antara 5 sampai 10 atau 15 karena sudah di atas 22 M. Katanya sih nggak tahu. Kali berarti udah mengikhlaskan uang tabungan buat Iya sudah. Kalau saya dari dulu saya menikah sama dia nggak ada mikirin itu apa. Makanya saya nggak pernah nanya berapa gaji kamu. Kalian ada yang mau disampaikan buat ibu nggak sih tadi? Mama. Iya maksudnya dia meminta maaf kalau selama masalah ini dia mungkin sudah 1 bulanan nggak mau komunikasi sama mama karena dia nggak bisa gitu, pasti dia nangis gitu. Tapi dia tetap sayang sama mama karena mama yang nganggap dia kayak keluarga, kayak anak sendiri. Cuma minta maaf kalau masalah ini bikin mama sakit, minta maaf kalau masalah ini bikin kita jadi kayak renggang gitu. Tapi saya juga pengen mama mengerti gitu, mengerti apa yang dia rasakan karena mama paling dekat sama dia kan. Mama lebih dekat sama saya daripada sama anaknya. Makanya mama tahu banget gitu. Saya minta dari keluarganya untuk mengerti posisi saya saat ini. Mereka kemarin saya dibilang nangis-nangis buat pansus, enggak. Pansus apa? Saya gitu. Siapapun yang menjalani saya pasti gak mungkin kan gak nangis ya, kali kan hubungan sudah 7 tahun gitu kan. Hadi saya mau lihat mau pansus dengan masalah saya nggak ada. Saya bilang sama Bang Deo juga awalnya nggak usah diungkit ya Bang, nggak usah media ya Bang, biar cepat aja gitu. Tapi karena memang Bang Deo karena tahu saya diteror seperti itu ya harus diungkap kebenarannya gitu. Nggak ada niat sama sekali untuk menyakiti keluarga mama. Jadi Lia minta maaf, nanti insya Allah suatu saat dia akan datang ke rumah mama, nanti dia minta maaf langsung sama beliau. Ya. Bang Deo sedikit dong terakhir Bang, pesan untuk orang yang masih main judi, khususnya judi slot itu Bang.